bilang ada yang menyakitimu. Nanti tentukan hilang. Kamu nanya. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama anggota keluarganya, melakukan kunjungan ke Pasar Atom di Surabaya pada hari ini dalam rangka meninjau berbagai persiapan yang sedang berlangsung menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2576 2025. Anak-anak terlihat begitu bersemangat ketika diajak untuk menikmati pengalaman berbelanja di pasar yang khas dengan suasana tradisionalnya. Selain itu, Gibran juga menyatakan bahwa ia rutin meluangkan waktu untuk bertatap muka langsung dengan para pedagang serta warga sekitar. Hal ini bertujuan untuk mendengarkan berbagai masukan, keluhan, maupun aspirasi yang ingin disampaikan, sehingga ia bisa lebih memahami kebutuhan masyarakat secara mendalam. Dari tribun penonton yang penuh antusiasme, kemarin saya berkesempatan hadir di Stadion Gelora Delta Sidoarjo untuk memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia U20 yang bertanding melawan Suriah dalam ajang mandiri U20 Challenge Series 2025. Bersama-sama dengan para pendukung setia Garuda Muda lainnya, kami menyuarakan semangat dan harapan bagi tim kebanggaan. Turnamen ini memiliki peran yang sangat penting sebagai ajang persiapan bagi Timnas menjelang Piala Asia U20 yang akan berlangsung bulan depan. Ini adalah momentum bagi kita semua untuk turut memberikan dukungan terbaik kepada skuad kebanggaan negeri. Jadi, apakah semuanya sudah siap ikut memberikan dukungan penuh? Ahmad Zuhdi Nagachi, seorang remaja berusia 13 tahun yang telah lama memendam kerinduan untuk kembali menimba ilmu di bangku sekolah, akhirnya memperoleh kesempatan langka ketika dirinya mendapatkan fasilitas sekolah gratis dari pemerintah kota Tangerang. Semangat Ahmad untuk melanjutkan pendidikannya kembali berkobar setelah ia memberanikan diri mengutarakan aspirasinya langsung kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming dalam kunjungan resmi Gibran ke wilayah tersebut. Hidup bersama ibunya, Mona Latia yang saat ini berusia 34 tahun, Ahmad menjalani kehidupan seadanya di sebuah rumah kontrakan berukuran kecil di kawasan Jalan MT Haryono, Sukasari. Selama setahun terakhir, ia harus menanggalkan seragam sekolahnya akibat berbagai hambatan administratif dan kondisi ekonomi keluarga yang penuh tantangan. Sebelum menetap secara permanen di kota Tangerang, Ahmad mengalami masa kecil yang penuh perubahan tempat tinggal. Ia pernah tinggal dengan kakeknya di Palembang, Sumatera Selatan, sebelum kemudian pindah ke Lampung di bawah asuhan pamannya. Namun, rasa kurang nyaman membuat Ahmad memilih untuk menyusul ibunya yang tinggal di Jakarta. Sayangnya, harapan untuk kembali bersekolah di ibu kota kandas karena menghadapi prosedur administratif yang rumit dan sulit ditangani oleh keluarga kecilnya. Beberapa bulan lalu, demi mencari peluang dan lingkungan yang lebih baik, mereka akhirnya memutuskan pindah ke kota Tangerang untuk memulai kembali hidup yang baru. Momen yang mengubah nasib Ahmad terjadi secara tidak sengaja pada Jumat, 24 Januari 2025. Pada hari itu, Wakil Presiden Gibran Rakabuming sedang berada di dekat lokasi ibunya berdagang untuk menghadiri sebuah acara resmi. Dengan keberanian luar biasa seukuran anak seusianya, Ahmad mendekati sosok penting tersebut untuk meminta bantuan. Ahmad mengisahkan bagaimana ia, dengan penuh keberanian meskipun agak gugup, menghampiri Gibran. Setelah lebih dulu menyapa dengan hormat dan meminta swafoto bersama, ia memberanikan diri mendekati mobil dinas Wakil Presiden. Dengan nada lugas tetapi syarat emosi, ia mengutarakan bahwa dirinya sangat ingin kembali menuntut ilmu. Melihat tekad yang begitu kuat dari Ahmad, Gibran memberikan tanggapan positif dan langsung mengarahkan anak tersebut untuk menghubungi Wali Kota Tangerang agar aspirasi ini dapat diteruskan. Hasil dari keberanian itu pun membuahkan kabar gembira hanya beberapa hari kemudian. Dinas Pendidikan Kota Tangerang menghubungi Bunda Ahmad untuk menyampaikan bahwa anaknya akan segera mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak. Proses administrasi dipercepat guna memastikan Ahmad segera dapat kembali mengecap pendidikan dasar. Ia diterima sebagai siswa baru di SD Negeri 15 Tangerang dan dijadwalkan mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar pada Kamis, 30 Januari 2025. Mona Latia pun tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya atas bantuan besar yang diberikan oleh pemerintah daerah. Baginya, langkah ini merupakan berkah luar biasa yang tak hanya membangkitkan semangat baru bagi putranya, tetapi juga membawa harapan untuk masa depan keluarga mereka. Bagi Ahmad sendiri, kesempatan ini bak sebuah awal yang penuh makna dalam perjalanan hidupnya. Dengan antusiasme yang terpancar dari raut wajahnya, ia mengaku sangat merindukan suasana sekolah, belajar bersama guru dan teman-teman baru.
Lebih dari sekadar kembali ke bangku sekolah, ia juga menyimpan mimpi besar untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia, TNI, di masa depan. Baginya, menjadi anggota TNI bukan hanya tentang tugas menjaga kedaulatan negara tetapi juga tentang membahagiakan kedua orang tuanya, memberikan kebanggaan kepada mereka atas perjuangan panjang yang telah dilalui bersama. Ia juga berharap agar pendidikan yang mudah diakses dapat diperluas ke lebih banyak anak-anak lain di Tangerang. Menurutnya, pendidikan adalah fondasi utama bagi setiap individu untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Menanggapi keberhasilan Ahmed memperoleh akses pendidikannya kembali, penjabat Wali Kota Tangerang Nurdin turut memberi pernyataan bahwa pemerintah kota akan senantiasa berkomitmen dalam menyediakan hak pendidikan bagi setiap anak tanpa memandang latar belakang atau asal-usul mereka. Kasus Ahmad menjadi contoh nyata dari upaya pemerintah untuk menjamin setiap anak mendapatkan peluang setara dalam mengejar pendidikan. Ia menegaskan bahwa bantuan semacam ini akan terus diberikan kepada siapapun yang membutuhkan demi memastikan generasi muda memiliki kesempatan maksimal untuk berkembang dan berkontribusi bagi bangsa di masa yang akan datang. Sesuai arahan Presiden Prabowo, peran aktif pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan program Makan Bergizi Gratis, MBG. Program ini tidak hanya dirancang untuk dijalankan, tetapi juga diharapkan menjadi fondasi penting dalam menopang masa depan pembangunan bangsa yang berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah daerah sangat vital untuk memastikan program ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang kelak akan mengambil alih tonggak kepemimpinan bangsa. Sebagai upaya konkret mendukung efektivitas pelaksanaan program tersebut, kemarin saya berkesempatan mengunjungi langsung beberapa institusi pendidikan. Sekolah-sekolah yang saya datangi mencakup SMP, SMA, SMK, hingga SMK 2 Ki Hajar Dewantoro di Tangerang, Provinsi Banten. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung penerapan program di lapangan, sekaligus mendengarkan masukan serta pandangan dari berbagai pihak yang terlibat. Dengan pendekatan berbasis dialog ini, diharapkan dapat diperoleh pandangan yang lebih nyata dan solusi praktis atas tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasi program. Pemerintah optimistis bahwa dengan dukungan aktif dari perangkat daerah, program Makan Bergizi Gratis tidak hanya akan meningkatkan kesehatan anak-anak Indonesia, tetapi juga mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan sehat dan asupan gizi seimbang. Sebagai komponen strategis dalam membangun generasi masa depan yang cerdas, tangguh, dan produktif, kerjasama serta koordinasi antara berbagai pihak perlu terus diperkuat dan dijaga. Sejalan dengan hal ini, saya mengajak seluruh masyarakat untuk turut mendukung penuh dan aktif mengawal keberlanjutan program ini di berbagai pelosok tanah air. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi yang erat, kita semua berharap program ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat. Lebih dari itu, inisiatif ini diharapkan menjadi langkah signifikan dalam mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih cerah, lebih sehat, dan lebih sejahtera. Keceriaan terpancar dari wajah siswa-siswi SMKN 1 Merauke saat Wakil Presiden Gibran memberikan berbagai hadiah, mulai dari sepatu, tas, botol minum, kotak makan, buku, hingga sepeda. Meskipun tidak hadir secara langsung, Gibran tetap menunaikan tugas mulianya dengan berbagi perlengkapan seperti sepatu, tas, dan sepeda untuk mendukung kebutuhan siswa SMKN 1 Bisnis dan Manajemen di Merauke. Bantuan ini menjadi wujud perhatian terhadap generasi muda, memberikan semangat baru bagi anak-anak bangsa untuk terus belajar dan menggapai cita-cita. Tetap semangat, masa depan Indonesia ada di pundak kalian.